Lebih mungkin yang besar itu dikorupsi. Kan kebiasaannya gitu ya. Platform digital juga harus diverifikasi lah. Jadi nggak ngaruh centang biru lagi ya. Nggak Jadi ngaruh yang cuy. yang sah Tentang verified KPI. itu KPI yang berhak verified. Iya. Kalau ada yang mau kontennya di verified, Tuh, main duit. main duit. Tuh, ya kan? Kontainer kayak kita yang miskin ini. Kontainer. Iya dong. Transformer. Miskin follower ya kan, miskin subscriber, apalagi materi ya kan, gimana kita mau menyuap ya kan. Komen mata nggak ganteng Iya. juga. Apa kabar dunia? Ngeri ya, hujan mulu. Makin suntuk lah. Iya, untung nggak hujan nih hari. Kalau hujan kita nggak jadi konten. Iya. Biasanya kayak gini hujan. Tapi di daerah Cikarang, Bekasi, terus Tangerang tuh mana ya? Banyak daerah industrinya tuh. Cikupa, terus Pulau Gadung. Itu Pulau Gadung nggak Tangerang bang. terus Pulau Gadung, Cikupa, terus Pulau Gadung, Cikarang tuh Bekasi. Kota industri maksudnya. Kota industri, daerah-daerah industri gitu, Iya. kayak Kerawang itu hujan lebat, bro. Ya. Iya. Hujan tangisan. Karena kebijakan itu, Kebijakan apa? Tapera. Jadi buru-buru banyak yang menangis. Jadi potongan baru tuh 2,5%. 3% sebetulnya. 3% yang 0,5 ditanggung perusahaan. Iya. Itu 2,5% tuh kalau nggak salah, kalau gue hitung-hitung itu bisa buat jatah beras mereka sebulan 100.000 berapa lah. Pertanyaannya gini, yang tadi lo bilang, itu tapera tuh sebenarnya nanti untuk apa sih gitu. Sementara kalau dipikir-pikir kan cukup buat apa? Beli beras. Itu, kalau buruh UMP tuh uang beli beras lah sebulan. Iya. Jadi dialihkan buat tabungan beli rumah. Yang dihitung-hitung mungkin kalau mereka pensiun maksimal ya. Kalau udah 30 tahunan kerja itu ya 50-60 juta. Rumah burung lah. Ya hasil nggak bakal dapet di daerah Bogor. Iya. Ya kan? Udah gitu gini, yang jadi mirisnya lagi nih ya. Itu nih terkait yang 8 juta tadi, gue salah inget gue. Jadi gini, buat yang penghasilannya 8 juta ke bawah, itu nanti nggak akan mendapatkan manfaat dari tapera ini Le, melalui program pemerintah KPR. KPR tahu sih, kredit pemilikan rumah, terus kredit perbaikan rumah, sama satu lagi kredit apa ya? Kredit renovasi rumah, sama satu lagi kredit KBR tuh apa ya? Tadi gue baca ya. Nah, untuk yang 8 juta ke atas itu tidak berhak untuk dapat 3 program ini. Berarti sama aja kayak sumbangan gitu. Nah, menurut mereka sih yang dari yang gue baca ya, itu akan kita bisa dapat manfaatnya itu setelah kita pensiun atau pada saat kita di usia 58 tahun. Bisa dicairkan. Bisa dicairkan berikut dengan bunga atau keuntungannya lah. Keuntungannya yang kecenderungannya untung tuh kecil. Iya. Lebih mungkin yang besar itu dikorupsi. Kan kebiasaannya gitu ya. Iya. Anjing. Aduh. Itu kayak ini hitungannya. Lu jadi investasi bodong sama arisan mama yang gibul tuh, arisan yang gibul tuh. Iya. Iya kan? Tahu-tahu dibawa kabur duitnya ya kan. Aduh. Ada aja ya. Tuh di DPR juga hujan situ. Hujan makian. Tapi maksud gue apa sih? Gue pengen sekali-sekali gue pengen tahu juga gitu. Apa
dasar pemikirannya orang-orang di DPR atau pemerintah yang sekarang itu menetapkan sebuah kebijakan gitu ya. Ini kan kita baru bicara taperan nih. Hmm. Banyak lagi undang-undang rancangan undang-undang atau undang-undang yang direvisi yang menurut gue cukup meresahkan ya, atau sangat meresahkan bahkan. Ya kan? Penyiaran. Iya. Itu ada tuh yang kita waktu 98 kan jor-joran gitu tuh. Teman-teman tuh menangis darah. Cabut di fungsi ABRI segala macam. Itu ada kemungkinan ada isu TNI Polri aktif bisa menduduki posisi kementerian apapun. Ya kan? Nah, itu dua fungsi ABRI kan namanya kan? Iya. Nah, itu. Terus belum lagi yang kewenangan spionase. Itu gue nggak ngerti tuh, gila, serem amat ya. Itu apa ya kriterianya? Misalnya lu nih, gue gitu kan, tiba-tiba ada yang nggak suka atau gimana gitu kan, bisa dipakai undang-undang itu gitu loh. Setelah diselidiki oleh tukang bakso gitu ya. Lu terkait sama jaringan teroris mana gitu kan. Serem banget ya. Gak usah. Atau data-data lu diretas ya kan, tanpa lu tahu gitu. Banyak kebijakan-kebijakan yang cukup apa ya. Penyiaran juga tadi kan kita belum bahas tuh. Penyiaran itu yang pembatasan penyiaran jurnalistik investigasi. Dan semua konten-konten entah jurnalistik, entah apapun konten-konten yang di platform digital juga harus diverifikasi lah. Jadi nggak ngaruh centang biru lagi ya. Nggak ngaruh cuy. yang centang KPI itu KPI yang berhak verified. Iya. Centang KPI yang percuma lu centang biru. Gila. Aduh, kita belum viral udah terancam punah nih, Le. Belum lahir. Iya. Belum apa-apa ya kan. Iya, masalahnya itu. Iya, itu membungkam apa ya? Kreativitas jurnalistik. Padahal pers itu kan salah satu pilar demokrasi. Iya. Yang diperjuangkan orang dari tahun 60-an dulu tuh. Iya, maksud gua apa sih yang ditakutkan? Gue bingung dah. Maksudnya kalau misalnya nih ada berita-berita yang memang dia hoax atau tidak bisa dikonfirmasi kebenaran beritanya gitu kan. Sebenarnya kan bisa dicari orangnya. Bisa. Iya kan, tanpa harus diseleksi di awal gitu loh maksud gue. Iya kan? Toh sekarang juga banyak beredar berita-berita hoax. Iya. Iya kan? Nah sekarang ngapain juga gitu kita ngerepotin diri untuk ya kayak misalnya kita ngobrol-ngobrol gini gitu kan, nanti kita harus verifikasi KPI dulu ya kan, kontennya sekarang isunya udah nggak kekinian lagi cuy. Hah? Udah nggak ada yang mau denger gitu. Iya. Kan aneh gitu kan. Belum lagi nanti ini ya itu satu apa ya, mengekang kebebasan informasi bersuara. Bicara kreativitas juga ini nanti standarnya gimana nih kreativitas ya kan. Ya masa kita mau ngonten joget-joget juga udah nggak pantas kan ya. Ya enggak, maksudnya orang joget-joget pun bisa jadi salah le. Hah? Jangan nggak senonoh. Oh ini jogetnya mengandung pornografi katanya. Padahal kan otak lo yang porno gitu. Jogetnya nggak ada masalah gitu. Hah? Iya itu jadi KPI, itu kan KPI jadi kayak super power gitu ya terkait lalu lintas. Jadi maha kuasa cuy KPI. Iya kan? Belum lagi nanti kalau ada yang mau kontennya di verified, main duit tuh, ya kan? Kontainer kayak kita yang miskin ini
kontainer, Iya dong. transformer. Miskin follower ya kan, miskin subscriber, apalagi materi ya kan. Gimana kita mau menyuap ya kan? Mau main mata nggak ganteng Iya. juga. belum apa-apa udah hilang duluan gitu. Iya kan? Tapi ada yang lucu juga tuh, yang kebijakan, ada isu-isu, ada kebijakan ormas keagamaan atau ormas apapun itu bisa mengelola tambang batu bara. Nah, itu juga tuh. Yang gue inget dulu di UUD kan, kekayaan negara ini kan dikelola negara untuk kesejahteraan rakyat. Nah, kalau Iya. negaranya udah nggak mampu, pemerintah nggak mampu, harusnya mundur kan. Pertanyaannya kenapa ormas ormas kan lah ya? Ormas dibilangnya. Iya, Isunya gitu. pertanyaannya kenapa ormas yang diberi kesempatan? Ormas-ormas agama lagi. Maksud gue pertimbangannya apa? Itu makanya tadi gue bilang gue pengen deh menyelami isi kepala orang-orang ini gitu sampai tercetus ide. Ah iyalah ormas agama aja lah nih yang gue kasih gitu. Oh, mungkin dari segi akhlak bagus. Ah, aduh, Iya. Jadi tata kelolanya berdasarkan akhlak. gini lah ya. Orang-orang yang profesional dan paham di bidangnya aja, maksudnya di bidang pertambangan aja, itu tidak jarang mereka belum bisa menerapkan good mining practice istilahnya. Nangkap nggak lo? Iya, iya. Ya kan? Cuma disederhanakan, good mining practice. Good mining practice itu menambang dengan cara-cara yang baik, yang ramah lingkungan, ya kan? Yang kalau sekarang itu kan istilah kerennya itu menambang, tapi lu juga harus memikirkan Ugal-ugalan, iya. Banyak yang masih ugal-ugalan. nah, Jadi tidak sisa-sisa memikirkan lingkungan. nggak memikirkan lingkungan. Yang buntutnya pemanasan global lah, segala Pemanasan macam. global. Hujan nggak tentu, tiba-tiba Depok banjir di Margonda. Gitu. Iya. Nah, sekarang hal-hal yang teknis seperti itu mau diserahkan ke ormas. Yang kredibilitasnya juga. Kredibilitasnya Kita juga. nggak tahu kan. Akhlak oke, tapi kan Iya nggak nambang tuh nggak cuma bisa nggak modal akhlak doang, cuy. iya, maksudnya itu. Butuh pengetahuan, butuh pengalaman, ya kan? Butuh Butuh perspektif lingkungan. Kayak macam-macam. Iya, kayak setan-setan sekarang. Dia udah punya perspektif lingkungan yang baik. Setan. Iya, dia bikin grup pecinta lingkungan. Setan apaan? Ada namanya grup ini, setan pecinta alam tuh. Nama grupnya Sundel Bolang. Anjing. Ya, rajin naik gunung, Aduh. lakukan penghijauan. Gitu ya. Nama organisasinya Sapala tuh. Saiton pencinta alam, ya kan? Iya. Sundel Bolang. Sundel bolang. Iya. Kerjanya ngebolang kalau itu. Iya. Bawa peta. Sekalian kan penghijauan. Anjing. Itu tuh nggak masuk akal juga ya kan? Maksud gua, apa jadinya gitu loh. Dengan yang sekarang ada aja pemerintah masih sangat-sangat ketat gitu mengawasi. Artinya ketika pengawasan dilakukan secara ketat artinya kan masih banyak yang potensi apa pelanggaran undang-undang, pelanggaran terhadap lingkungan dan lain sebagainya dilakukan gitu. Ini mau nambah satu player baru lagi nih cuy. Yang kredibilitasnya kita nggak tahu gitu kan, dan Mungkin nanti ada seleksinya, ada trainingnya, bro. ya dan politis juga kalau menurut gua. Gitu ya. Akhirnya jadi apa ya, mayoritas minoritas nanti. Oh, Iya kan? iya, Isu-isu kayak gitu muncul lagi kan. Itu sih. Itu semua muncul isunya bulan ini ya, 2 bulan terakhir lah. Iya, Bulan terakhir. berurutan. Urutan. Terakhir tuh juga gue sempat dengar masalah
Pilkada, MA, MA. putusan MA yang digugat, yang mengabulkan putusan pemohon ya, terkait dengan usia Batas usia. cagup dan cawagup, Jadi bupati dan cawagup, ya kan? aneh sih itu. Itu kan kalau yang lama itu bilangnya kalau untuk cagup dan cawagup itu kan 30 tahun terhitung sejak ditetapkan sebagai calon, ya kan? Nah, yang baru diputuskan saat ini itu 30 30 dan 25 sejak dilantik, sejak pelantikan. Saat pelantikan. Udah 30 tahun. Artinya apa? Artinya ketika dia mencalonkan diri, dia belum umur 30 atau belum 25 bisa. Yang penting nanti pada saat dia dilantik, dia udah 30 atau 25 gitu kan. Iya. Mundur lagi berarti. Artinya dipilih dulu nih. Gitu kan. Itu juga aneh sih. Nah, itu juga jadi nggak ada batasannya, Le. Kenapa jadi mendadak ya? Iya. Semuanya. Demi apa ini? Aduh. Kesimpulannya apa, Le? Kesimpulannya Akan banyak apa nih? yang gue takutkan itu, ini baru 2 bulan sekarang. Gue gak tahu nanti kedepannya akan ada kebijakan-kebijakan seperti apa lagi yang gak bisa kita kritisi, kita senggol-senggol, colek-colek, karena dibatasi lewat itu tadi. Penyiaran itu. Spionase. Kita nggak bisa ngonten lagi, nggak bisa ngopi. Orang jadi males ya. Males. Kita nggak usah bilang takut lah, orang jadi males, ya kan? Dengan adanya banyaknya peraturan aja orang udah, ngapain gua ngonten, ya kan? Belum tentu diverifikasi. Iya. Orang lapar jadi nggak bisa teriak kan? Iya. Kayak misalnya kasus-kasus viral nih, yang baru viral dulu baru ditangani gitu kan? Nah itu kan harus diverifikasi dulu. Kalau orang konten kayak gitu-gitu. Keburu kabur ya pelakunya ya? Iya. Iya. Entah keburu kabur, entah ya nggak tahu nasibnya gimana, Le. Ya kan? Mungkin tidak tertangani juga karena nggak viral. Ya kan? Iya. Pokoknya kalau bikin peraturan tuh aparat hukumnya, aparat penegak hukumnya tuh di kinerjanya ditingkatkan dulu. Ya. Sebenarnya sih aturannya udah cukup. Kinerjanya yang kurang. Kinerja apa? Aparatur negara. Ya itu makanya gue bilang tadi, kalau mau menerapkan aturan-aturan yang baru lebih merepresi rakyat, ya kan? Negara sudah menyediakan apa, ya kan? Iya. Bisa nggak dia, misalnya masalah Tapera tadi, menjamin 100% bahwa uangnya aman, ya kan? Menjamin 50 juta, 60 juta, dapat rumah. 30 tahun kemudian bisa DP rumah aja nggak bisa itu. Sekarang nggak bisa, apalagi 30 tahun lagi gitu, Le. Hah? Coba harga rumah berapa? Taruhlah 300 juta. Ya kan? Itu juga udah yang paling ujung dah. Yang kemana-mana 20% itu uang muka. Tunggu. 10% berarti 30. 20% berarti 60 juta. Iya, kurang ceban. Sekarang loh. Iya. Iya kan? Itu dapat rumah. Kalau dia kerjanya Cikupa, Tenjo ya? Tahu, curug kali. Tenjo paling dapat tuh 300. Jangankan lu beli rumah ya. Untuk sekarang aja nih, Le. Nggak usah mimpi DP rumah deh. Lu ngontrak setahun tuh 30 juta, Le.
30-25 itu udah di pinggir-pinggir banget tuh. Baru dapat ngontrak doang tuh, Le. Jangan mikir beli dulu deh. Cuma 30 tahun lagi gitu. Iya kan? Iya. Bener, dapat rumah burung. Gue nggak tahu deh tuh. Entah mungkin nanti pemerintah bangun rumah untuk mengakomodir itu ya kan. Cuma Gue lebih prefer ini. pintu depan buka ya kan, atau udah pintu belakang tuh. Gue lebih prefer iklim berusaha yang lebih aman dan nyaman. Jadi buruh gitu, yang harusnya dipotong tapera, dia bisa alihkan itu ke modal usaha. Bisa. Tapi kan kalau ketika iklim berusaha udah bagus kan, kemungkinan survive-nya dia bisa lebih tinggi. Iya. Sama satu lagi sih menurut gua. Kalau menurut gua ini sebuah apa ya? Ini kan semua sektor ya. Entah itu PNS, entah itu swasta, karyawannya ditarik taperan nih, ya kan? Terus yang 8 juta ke atas tidak berhak atas manfaat yang tadi gue bilang KPR, KBR dan KRR tadi itu, ya kan? Artinya misalnya lu yang punya gaji 8,5 atau 9 juta deh, ya kan? Itu kan hitungannya lu ikut bantuin pemerintah untuk Korupsi, bukan korupsi, bayar utang. bukan. Ya untuk menanggung kewajiban pemerintah. Kewajiban pemerintah apa ya? Ya kan? Dia harus eh, menyediakan rumah, kesejahteraan untuk warga negaranya kan. Makanya dibilang tapera itu tabungan gotong royong. Jadi kayak subsidi silang lah, ya kan. Nah, gue nggak tahu di tengah-tengah ya kemarin sempat booming pajak juga kan. Pajak kita udah 2,5, pajak PPh 21 berapa sih? 5 ya? 5 ya. Udah, ya maksud gue gini, apa uang pajak itu nggak cukup gitu loh untuk untuk bisa Cover semua. mengcover gitu kan. Belum potongan BPJS-nya. Ya kan PPh 21 ditambah lagi tapera, JHT. ya kan? Ya itu sih. Jadi lu ikhlas nggak ikhlas ya lu harus ikut nyumbang gitu loh. Buat bantuin negara untuk membantu rakyat miskin atau rakyat yang mungkin belum bisa punya rumah atau apapun lah itu. Gitu kan. Sementara harusnya kan itu udah jadi tanggung jawab negara, ya kan? Karena Kalau dia buat- mungut pajak cuy. Iya, kalau buat Iya yang kan? 8,5 juta ke atas, apa tadi? Buat infak sodakoh yang 2,5% tuh dapat kapling di surga kan? Ini 3%. Ini 3%. Belum tentu dapat apa-apa ya kan? Yang ada ngegerutu, nggak jadi dapat kapling di surga. 2,5% sudah apa infak ya? Infak. Iya, Amal jariah. kan ngasihnya ikhlas tuh. Iya. Kapling di surga. Nah, 3% dapat apa? Ya kan? Dan Aduh, dia lupa gue ngomong. Ya udahlah, selamat semoga menikmati aja lah. kita bisa survive. Semoga juga itu undang-undang yang jurnalistik penyiaran itu bisa di cancel juga. Jadi tetap bisa bersuara gitu. Yang kelaparan juga nanti karena dipotong tapera juga masih bisa teriak, nggak ditangkap polisi kan. Atau kita harus turun ke jalan lagi lah. Tiap hari gue turun ke jalan. Seru juga kayak kalau kata Mas John ya kan, aksi turun ke jalan lah kan. Ya kan, tolak tapera, ya kan, tolak undang-undang penyiaran, ya kan. Live. Live. Iya bisa. Bisa. Anjir. Asal jangan chaos aja.
Ya, semoga kita nanti ke depan bisa survive lah menghadapi semua cobaan hidup di Indonesia ini. Banyak aturan tapi Gak jelas. kualitasnya gini-gini aja gitu. Iya. Beasiswa dicabut. Udahlah. Is.